Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Reski Mesisri, Soraya Mulina, Dia Salsabila, Sufi Sarantika Putri, dan Retno Ajeng Kesuma. Di sini kita akan membahas tentang etika dan pada poin 1 saya akan membahas pedoman etika. Pedoman etika dapat juga diartikan sebagai acuan atau hal-hal yang harus diketahui dalam menggunakan internet. Ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan dalam penggunaan internet secara massal. Salah satu pentingnya etika berinternet adalah bahwa penggunaan internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Penggunaan internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Harus diperhatikan bahwa penggunaan internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Jadi, etika dalam menggunakan internet sangat penting sekali bagi semua pengguna internet. Etika yang dimaksud di sini adalah forum-forum yang bersifat umum di mana banyak orang atau pihak yang tidak dikenal yang terlibat. Jika hanya berinteraksi dengan teman sendiri yang sudah akrab mungkin tidak menjadi masalah. Tapi dalam etika berinternet ini yang dimaksud adalah orang luar atau orang yang tidak kita kenal agar kita dalam menggunakan internet dapat menggunakannya secara bijak dan dengan baik. Dan saya akan membahas tentang penerapan pedoman internet dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu hal yang tidak boleh kita lakukan adalah menulis hal-hal yang harus kita lakukan adalah menulis sesuai dengan aturan penulisan buku. Artinya jangan menulis huruf kapital semua karena akan dianggap sebagai ekspresi marah. Jangan mengepost atau hal-hal yang bersifat pribadi, keluarga, dan sejenisnya yang bisa membuka peluang orang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal tersebut. Jangan turut menyebarkan suatu berita atau informasi yang belum pasti kebenarannya atau hoax. Dan jangan menyampaikan kritik dan saran secara personal message. Jangan lakukan di depan umum karena bisa membuat orang tersinggung atau orang tersebut merasa rendah diri karena ucapan kita. Selalu memperhatikan hak atas kekayaan intelektual atau haki. Artinya jangan terlibat dalam aktivitas pencurian atau penyebaran data dan informasi yang tidak memiliki hak cipta. Sekianlah yang dapat saya sampaikan dan akan disampaikan oleh anggota kelompok saya yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Sarantika Putri. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai pelanggaran etika berinternet. Adapun pengertian dari pelanggaran etika berinternet adalah suatu tindakan, perlakuan, ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Di sini saya akan memberikan contoh pelanggaran etika berinternet yang banyak terdapat di media sosial, yaitu antara lain adalah pencemaran nama baik, bullying, penipuan online, hingga berita-berita hoaks yang banyak terdapat di media sosial. Dan di sini saya juga akan memberikan beberapa contoh pelanggaran siberetik, yaitu ada 3. Yang pertama adalah cybercrime, yang kedua adalah penipuan, dan yang ketiga adalah spyware. Adapun pengertian dari cybercrime adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui sistem komputer ataupun jaringan internet untuk mendapatkan keuntungan dan dengan cara merugikan pihak lain. Di sini saya akan memberikan contoh kasus cybercrime, yaitu adalah memasukkan akun Facebook seseorang. Kasus ini sering terjadi kepada para public figure, contohnya seperti artis, selebriti, hingga selebgram, ataupun tokoh-tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Yang kedua adalah penipuan. Penipuan adalah sebuah tindakan kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Di sini saya akan memberikan contoh kasus penipuan, yaitu adalah penipuan jual beli online. Penipuan ini sering terjadi di media sosial. Biasanya penipuan ini dilakukan ketika pembeli sedang memesan barang kepada si penjual, akan tetapi barang tersebut tidak sampai ke tangan si pembeli. Padahal barang tersebut sudah dibeli oleh si pembeli dan sudah dikirimkan uangnya kepada si penjual. Yang ketiga adalah spyware.
Spyware adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencari data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Contoh kasus dari spyware adalah serangan panggilan suara tidak terjawab pada aplikasi WhatsApp. Baik, sampai di sini hasil presentasi saya mengenai pelanggaran etika berinternet. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang pelanggaran etika berinternet. Salah satunya adalah hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar mengorek komputer memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu dan terobsesi mengamati keamanannya. Hacker memiliki wajah ganda, ada yang budiman dan ada yang pencoleng. Hacker budiman memberitahu kepada programmer yang komputernya diterobos akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuatnya sehingga bisa bocor agar segera diperbaiki. Sedangkan hacker pencoleng menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri datanya. Cracking adalah hacking untuk tujuan jahat. Sebutan untuk cracker adalah hacker bertopi hitam atau black hat hacker. Berbeda dengan cracker yang hanya mengintip kartu kredit. Cracker mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan dirinya sendiri. Phishing adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet dan user agar mau memberikan informasi data diri pemakai dan kata sandinya pada suatu website yang sudah di device. Phishing biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Isian data pemakai dan password yang vital yang telah dikirim akhirnya akan menjadi milik penjahat tersebut dan digunakan untuk belanja dengan kartu kredit atau uang rekening milik korbannya. Malware adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software umumnya. Malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. Malware terdiri dari berbagai macam, yaitu virus, worm, trojan horse, adword, browser hijacker, dan lain sebagainya. Di pasaran, alat-alat komputer dan toko perangkat lunak software memang telah tersedia antisipasi dan antivirus dan anti-malware. Meski demikian, bagi yang tak waspadai, selalu ada yang kena, karena pembuat virus dan malware umumnya terus kreatif dan produktif dalam membuat program untuk mengerjai korban-korbannya. Oke, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soraya Maulina. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas tentang pentingnya etika di dunia maya. Seperti yang kita ketahui, internet berhubungan erat dengan dunia maya atau cyberspace. Perlu diketahui bahwa pengguna internet berasal dari seluruh dunia dengan latar belakang budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda. Pengguna juga tidak harus menggunakan identitas aslinya untuk berhubungan dengan pengguna lain di dunia maya. Internet menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh pengguna. Namun, ada beberapa pengguna yang menyalahgunakan fasilitas tersebut, sehingga dapat merugikan pengguna-pengguna lainnya. Dan semakin hari, semakin bertambah pengguna baru di dunia maya. Contoh etika dalam berinternet yaitu netiquette atau netik yang merupakan suatu etika berkomunikasi dalam penggunaan internet. Yang pertama ada netiquette pada one-to-one communication, kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu, face to face, via email misalnya. Kita harus memerhatikan, perlakukan email secara pribadi. Ketika kita menerima private message, tidak sepatutnya kita mengirim atau menjawabnya dalam forum umum, karena pada dasarnya itu bersifat pribadi. Kemudian, jangan membicarakan hal-hal negatif atau membicarakan orang lain, karena email memiliki fitur forward yang dapat meneruskan pesan tersebut ke orang lain. Kemudian yang kedua, ada netiquette pada one-to-many communication.
Kondisi di mana satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Misalnya pada mailing list, net news, atau forum. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kata-kata. Kata-kata yang kita tulis, karena dapat diakses oleh banyak orang dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Jika terjadi perselisihan atau perdebatan dengan pengguna lain, maka selesaikanlah dengan jalur pribadi. Jangan menggunakan teks berbau atau jangan mengirim teks berbau seksual, rasis, yang dapat memicu kemarahan atau pandangan negatif orang lain. Karena anggota dari pengguna tersebut berasal dari berbagai kalangan, dengan kondisi budaya latar belakang yang berbeda-beda. Sedangkan untuk administrator, mailing list, atau forum tersebut diwajibkan untuk memperjelas aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku di forum tersebut. Kemudian harus selalu memonitor kesehatan dari sistem atau forum tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasa Sabila. Saya di sini akan membacakan contoh tentang pentingnya etika di dunia maya. Yang pertama itu kasus tentang Prita Mulyasari. Prita Mulyasari adalah seorang pasien penyakit gondong atau MUF di Rumah Sakit Uni Internasional yang salah satu diagnosa penyakit demam berdarah. Prita lalu mengirimkan email yang berisi keluhannya atas pelayanan rumah sakit tersebut pada customer. Dan beberapa kerabatnya menyebar ke beberapa media atau forum online. Pihak rumah sakit pun melaporkan tindakan Prita sebagai kasus pencemaran nama baik. Yang kedua, kasus kicauan. Pada pengguna Twitter tentu sudah mengetahui kasus yang cukup menggembarkan. Beberapa minggu yang lalu, akun Twitter bernama Kimal Step telah menulis Twitter yang menjelekkan Kota Bandung. Atas tindakannya, ia dibully oleh pengguna Twitter lain. Yang keempat, tersangka ujaran kebencian. Kasus yang mendera Himadiwana Lubis alias ADL yang dituduh membuat ujaran kebencian dan hoaks terus bergulir melalui akun Facebooknya. Kesimpulannya adalah perkembangan dunia maya yaitu internet yang semakin cepat menyebabkan tidak ada batasannya dalam komunikasi. Dalam menggunakan fasilitas internet adalah dengan mengikuti kaidah etika atau tata antara sederhana yang dapat dilakukan seperti dengan bergilir, sapa dengan tulisan bukan fisikal, dengan membiasakan bertindak sopan mengikuti peraturan yang telah ada sebelumnya. Sarannya adalah karena dunia maya merupakan lingkungan publik dan tanpa batasan, maka sudah sewajarnya menggunakan internet hanya sebatas hal yang terpenting saja. Karena segala sesuatu yang bergiliran tidaklah baik hasilnya. Jangan menyebar berita hoaks dan isu sarana melalui dunia maya. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.